Palinter ya mah palinter. Barisan lagu ya mah.
Udah gitu, biasa aja ya, soal lagi makan. Jangan action. Saya lagi makan aja, lagi makan aja. Jangan action. Bapak di sini, Pak. Bapak. Lah action. Seolah-olah kamu tuh lagi makan. Bunen. Aku lakukan untuk dirimu sayang, oh menjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Mudah-mudahan hatiku tak hancur sia-sia. Janjiku. Terus. Apa? Nama saya Asya Nur Jamila. Saya dipanggilnya Aci. Ada yang sama namanya? Siapa namanya? Aci. Saya dipanggilnya biasanya Teh Aci, Bu Aci, boleh ya. Gitu. Oke, saya nggak sendiri di sini. Saya bawa teman-teman. Di sini ada Bidan Ayu. Coba saya halo Bidan Ayu. Oke, di sini ada Bidan Dewi. Halo Bidan Dewi. Oke, terus saya juga bawa Dokter Devi. Halo Dokter Devi. Kemudian bawa juga Teh Mita di sana. Halo Teh Mita. Satu lagi saya bawa Bapak Alan, perawat paling ganteng ya. Ini Pak Alan, halo Bu Eto. Halo Pak Alan. Oke, udah kenal ya semuanya ya. Oke, berarti kita langsung aja ke penyuluhan. Oh, siapa ibu namanya? Halo Ibu Guru, halo Ibu Guru. Halo Ibu Guru. Ibu Yono. Oke, biar gak siang banget nih, kita langsung aja penyuluhan kesehatan yang akan diberikan oleh Dokter Devi. Nanti teman-teman, adik-adik semuanya yang punya pertanyaan, saya kasih hadiah, masih banyak hadiahnya ya. Oke, jadi sambil cek HP ya, yang kelas 8 langsung siap-siap. Jadi sambil penyuluhan, adik-adik yang kelas 8 boleh langsung ke depan ya, 3 orang. Oke? Boleh? Iya boleh. Tapi yang tertib ya, jadi 3 orang langsung duduk, 3 orang langsung duduk. Siap semuanya? Aku mau cek lagi yel-yelnya tadi. Aksi Bergizi SMP yang 2 Jasinga. Kok yang ini masih hidup? Udah sarapan belum? Udah. Mana yang belum, Cung? Belum sarapan. Sekali lagi biar kompak ya. SMP, salah belum.
aksi pergizi SMP yang 2 Jasinga. Ya, oke, kita langsung penjelasan kesehatan oleh Dokter Devi kepada Dokter Devi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat semuanya? Udah sarapan? Tadi belum? Harus pingsan ya? Oke, tadi udah dikenalkan sama Teh Aji, nama saya Dr. Devi. Saya asalnya dari Medan. Saya asli dari Medan, terus tadi bertugas di Puskesmas di sini. Nah, saya sudah tidak sendiri di sini. Teman-teman saya di sini kan masih banyak dikenalin. Kemudian langsung aja ke materinya. Saya akan membawakan materi tentang anemia, terutama pada putri dan putra, remaja putri dan putra. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu anemia? Pengertiannya? Ada yang tahu? Yang di depan ada yang tahu? Di belakang? Ada yang tahu? Nah, anemia secara definisi awamnya itu dia kekurangan darah gitu ya. Nah, kekurangan darah itu bisa dilihat dari HB-nya gitu. Nah, jadi kalau HB-nya rendah maka dikatakan itu anemia. Nah, untuk definisi selanjutnya, anemia itu adalah kekurangan sel darah merah atau eritrosit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, anemia itu bisa menyerang siapa saja, nggak mesti yang anak-anak, nggak mesti yang remaja, bisa juga mengenai yang orang tua, yang dewasa gitu kan ya. Nah, jadi anemia itu bisa terjadi pada siapa saja. Nah, kalau karena di sini pada remaja semua, anemia itu bisa resiko tinggi pada remaja putri, bukan yang remaja putra, terutama pada remaja putri. Nah, kenapa bisa pada remaja putri? Karena setiap bulannya kan pasti ada datang bulan kan ya, yang cewek-cewek. Nah, jadi karena setiap bulannya pada datang bulan, itu bisa menyebabkan resiko anemia. Nah, tadi normalnya juga udah tahu kan ya, 12 sampai 14. Jadi kalau di bawah dari 12, maka disebut anemia kekurangan darah. Nah, anemia sendiri ini sebenarnya bisa ditangani, solusinya bisa diberikan tablet antar darah, bisa caranya dengan konsumsi sayur, buah, hewan, ikan, telur, dan pelengkapnya itu dia susu. Nah, jadi di sini adik-adik semuanya setiap pagi sarapan kan? Ada yang sarapan setiap pagi, maksudnya bukan hari ini aja. Udah sering sarapan. Ada yang pernah pingsan? Banyak pasti ya. Sarapan semuanya? Kenapa belum? Mana yang belum? Kenapa belum? Udah? Udah. Cari tempat yang teduh ya. Boleh cari tempat yang teduh, ayo. Ayo cari tempat yang teduh di mana aja. Gak apa-apa dikasih ini karena berani ngacung tadi gak apa-apa? Gak apa-apa, oke kita kasih hadiah. Hadiah ini ada rapor kesehatan, sama ada buku kesehatan. Buat siapa namanya? Hadiahnya kita juga. Oke kita kasih hadiah, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Tenang, kasih banyak ya. Oke, yang mau cek HB tadi siapa aja? Kelas 8. Oke, nanti cuma 50 orang yang beruntung ya cek HB. Maka silakan langsung ke sini. 100, ada 100. Jadi nanti yang mau kelas 8, karena kelas 7 kemarin sudah ya. Ya, betul kelas 7 udah? Udah. Nah, berarti tinggal kelas 8 yang belum ya. Kelas 8 nanti siapa aja yang mau langsung duduk di sini ya. Oke. Udah siap dicek HB? Ada yang tahu normalnya berapa? Berapa normalnya adik-adik? 120. 120 itu mungkin tensi ya. Kalau ini tuh hemoglobin ya. Jadi dari cek ini darah, diambil sampel darahnya 1 tetes ya. Normalnya berapa? 11. Siapa yang duluan tadi? 14, 11. Ayo Didi mana? Didi berapa? 12. Didi berapa?
12 di sana berapa? Berapa? 11. Berapa lagi? Oke, biar jelas berapa normalnya, kita tanya langsung sama Ibu Bidan. Kita bawa Ibu Bidan, bawa perawat, bawa broadcast, saya ahli gizi, kemudian bawa dokter juga ya. Jadi lengkap satu puskesmas kita bawa ke SMPN 1, SMPN 2, mohon maaf, 2 aja singa. Tepuk tangan untuk Puskesmas Jasinga. Oke, berapa lengkapnya? Normalnya kadar hemoglobin di dalam tubuh untuk remaja putri sekolah. Yang kelas 7 perasaan udah tahu ya? Kelas 7 mana kelas 7? Ya, ada yang masih ingat berapa? Hah? Iya udah, ada yang masih ingat? 12 sampai 14 ya. Jadi nilai normalnya itu 12 sampai 14. Aksi pergizi SMPN 2 Jasinga. Ya oke, kita langsung penjelasan kesehatan oleh Dr. Betty pada Dr. Betty, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat semuanya? Udah sarapan? Tadi belum? Harus pingsan ya? Oke, tadi udah diperkenalkan sama PRJ, nama saya Dr. Devi. Nah, saya asalnya dari Medan. Saya asalnya dari Medan, terus nanti bertugas di Puskesmas Jasinga. Nah, saya sudah tidak sendiri di sini. Teman-teman saya di sini kan masih ada, kenalin. Kemudian langsung aja materinya. Saya membawakan materi tentang anemia, terutama pada putri dan putra, remaja putri dan putra. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu anemia? Pengertiannya? Ada yang tahu? Yang di depan ada yang tahu? Di belakang ada yang tahu? Nah, anemia secara definisi awamnya itu dia kekurangan darah gitu ya. Nah, kekurangan darah itu bisa dilihat dari HB-nya. Nah, jadi kalau HB-nya rendah maka dikatakan itu anemia. Nah, untuk definisi selanjutnya, anemia itu adalah kekurangan sel darah merah atau eritrosit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, anemia itu bisa menyerang siapa saja, nggak mesti yang anak-anak, nggak mesti yang remaja, bisa juga mengenai yang orang tua, yang dewasa gitu kan ya. Nah, jadi anemia itu bisa terjadi pada siapa saja. Nah, kalau karena di sini pada remaja semua, anemia itu bisa resiko tinggi pada remaja putri, bukan yang remaja putra, terutama pada remaja putri. Nah, kenapa bisa pada remaja putri? Karena setiap bulannya kan pasti ada datang bulan kan ya, yang cewek-cewek. Nah, jadi karena setiap bulannya pada datang bulan itu bisa menyebabkan risiko anemia. Nah, tadi normalnya juga udah tahu kan ya, 12 sampai 14. Jadi kalau di bawah dari 12 maka disebut anemia kekurangan darah. Nah, anemia sendiri ini sebenarnya bisa ditangani, solusinya bisa diberikan tablet antar darah, bisa caranya dengan konsumsi sayur, buah, hewan, ikan, telur, dan pelengkapnya itu dia susu. Nah, jadi di sini adik-adik semuanya setiap pagi sarapan kan? Ada yang sarapan setiap pagi, maksudnya bukan hari ini aja. Udah sering sarapan. Ada yang pernah pingsan. Banyak pasti ya, apalagi yang cewek-cewek gitu kan ya. Nah, jadi maksudnya antisipasinya supaya nggak pingsan gitu ya. Kita kasih hadiah untuk namanya, tepuk tangan dong, udah berani. Nah, sini. Gak apa-apa, dengan berani juga kita kasih hadiah ya. Oke, kenalan dulu dong, sini deh. Kelas berapa? Siapa namanya? Rota Ayuni. Rota Ayuni, dipanggilnya? Rota. Kelas berapa, Dek? Kelas 7E. 7E. Mau tanya? Mau nanya, apa artinya eritrosit? Saya jawab ya. Nah, eritrosit itu salah satu komponen dari darah. Nah, untuk pengertian sendiri itu eritrosit itu sel darah merah. Nah, jadi kalau eritrosit menurun atau berkurang, itulah makanya bisa menyebabkan anemia gitu. Siap.
Udah jelas Kurota? Hadiahnya mana Kejawab? hadiahnya? Oh, no, Kita hadiahnya. kasih hadiah ke buat Kurota? Hadiah. Kasih dong. Oke, kita kasih hadiah coklat sama buku rapor kesehatan sama informasi kesehatan dari Puskesmas Singa. Boleh sama dokter? Oke, mangga dibaca dan kalau sudah diperiksa kesehatannya boleh ditulis Oke, juga. Tepuk tangan thank buat you, Kurota. Kurota. Ada yang mau nanya lagi Kak? Aku masih punya hadiah nih. Ada cowok yang nanya, boleh. Siapa namanya? Sekarang pertama 7A. Panggilannya siapa panggilannya? Apa pengganti tablet, apa makanan pengganti tablet penambah darah? Apa pengganti tablet tambah darah, makanan pengganti ya? Oke, mau dijawab sama dokter? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim, baik ya, saya jawab ya. Nah, selain misalnya dari tablet penambah darah itu ya bisa dari kayak makan aja gitu. Misalnya 4 sehat 5 sempurna. Jadi bisa dari sayuran, bisa dari protein hewani, protein nabati. Nah, itu kan kayak ikan, protein di telur kan banyak ya, di ikan, di telur tuh banyak. Kemudian pelengkapnya apa? Susu gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu udah lengkap semuanya yang 4 sehat 5 sempurna itu udah lengkap, ya insya Allah nggak akan terjadi anemia gitu. Jadi nggak bisa harus tambah-tambah darah. Tapi kalau bisa, ya yang 4 sehat 5 sempurna itu dijalani, tambah-tambah darah juga dikonsumsi gitu. Jadi ya terhindar dari namanya anemia. Gitu. Mau nambahin, jadi makanan pengganti buat tablet tambah darah itu betul tadi dari dokternya apa? Kedengaran nggak tadi? Protein hewani, ya bisa nabati juga ada ya. Kalau dari protein hewani contohnya apa? Ikan. Terus apa lagi? Sayur-sayuran. Coba pengen nanya, kalau tablet tambah darah itu warnanya apa ya? Merah. Kira-kira bahan makanan yang berwarna merah itu apa sih yang di protein hewani? Daging, betul ya. Nah di daging juga kaya akan Fe ya atau zat besi. Terus selain daging apalagi yang berwarna merah di protein hewani? Apalagi ayo? Apa ayo? Hati. Siapa tadi yang bilang hati? Hati. Oh, betul. Berarti udah tahu ya semuanya. Hati itu yang paling banyak kadar zat besinya, betul gak dok? Betul ya. Nah, kita kasih hadiah buat orang, tepuk tangan semuanya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Boleh, boleh. Halo, nama saya Rosita Rahayu dari kelas 8H. Apa yang mengakibatkan darah tinggi? Oke, baik saya jawab ya. Nah, menyebabkan darah tinggi itu bisa karena dari faktor keturunan ya, karena memang dari keluarganya juga bapak atau ibunya juga sudah memang tidak penyakit darah tinggi. Nah, itu bisa juga dari makanan, gitu. Makanan yang asin-asin bisa. Nah, jadi kalau misalnya masak gitu ya, boleh pakai garam, tapi biasanya secukupnya aja karena garam itu bisa menyebabkan untuk darah tinggi gitu. Selain faktor genetik ya atau faktor keluarga, ya bisa juga dari makanan, kurang olahraga, kemudian bisa juga dari kurang gerak itulah sih, kurang olahraga. Nah, jadi adik-adik di semua di sini, maksudnya saran saya itu ya gerak, itu harus gerak, rajin olahraga. Nah, yang untuk yang remaja putranya juga jangan merokok gitu ya. Kalau bisa jangan merokok. Kemudian ya kalau misalnya memang dari di keluarga juga udah ada yang terkena hipertensi, ya pasti ada lah di anaknya juga yang bakal menderita hipertensi gitu. Dari kelas 8H. Di sini saya ingin bertanya, apa dampak anemia bagi tubuh kita? Bagus nih, bagus. Dampak dari anemia. Nah, yang pertama itu bisa penurunan daya tahan tubuh atau imun. Nah, akibat penurunan daya tahan tubuh itu bisa gampang terserang penyakit. Kemudian yang kedua itu dari anemia bisa jadi badannya lemas, gampang capek. Ya, kalau ada anak sekolah itu biasanya bisa terjadi penurunan prestasi, kemudian nggak fokus belajar. Itu mungkin tambahannya kita kasih hadiah buat adik. Siapa namanya tadi? Maaf. Regina. Regina. Oke, selamat. Intan kelas 7E. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan Gak apa-apa, nak, gak apa-apa. apa yang dimaksud dengan Apa nak? Apa tenang, nak, sabar, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja, nak. Dia ini ya.
Iya, ini mah langsung. Apa yang menyebabkan darah rendah? Apa yang menyebabkan darah rendah? Oke, mangga dokter dijawab. Menyebabkan darah rendah. Nah, bisa salah satunya itu dari kurang tidur. Nah, karena kurang tidur itu bisa menyebabkan tensinya itu turun. Satu anemia, satu kurang tidur. Kemudian yang kedua itu bisa banyak pikiran. Nah, banyak pikiran, kurang tidur itu bisa menyebabkan darah rendah. Jadi nanti dia pembuluh darahnya itu dia bisa menyempit. Jadi akibatnya pembuluh darah menyempit, kemudian eritrosit itu bisa rendah, kurang. Jadi ketika dicek darah seperti ini, nanti KB dan eritrosit itu bisa rendah. Terus ada lagi ini salah satunya, kalau misalnya biasa kan kalau ada remaja putri gini kan kayak saya bilang tadi datang bulan kan ya tiap bulan pasti ada perdarahan. Nah itu salah satunya penyebab anemia tadi gitu. Jadi kan banyak keluar darah gitu kalau di kelas kita harus dilakukan. Udah kejawab? Oke, boleh. Hadiahnya selamat. Siapa lagi mau nanya? Bu mau nanya kan nama saya Aulia Rahmania Putri, saya dari kelas 8B. Di sini kan kelas 8 lagi belajar tentang sistem peredaran darah. Mungkin pertanyaan ini ada beda sedikit. Saya pengen nanya tentang penyakit stroke. Ada faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan penyakit stroke itu? Terus dari yang mulai yang ringan sampai yang udah berat banget. Itu gimana? Bagus, tepuk tangan buat. Keren. Bagus. Ini namanya PR ya. Tapi emang penasaran aja. Penasaran aja. Oke, bagus ya, mumpung ada dokternya langsung Bagus, kita langsung. cari tahu jawabannya. Oke, stroke itu kan dia karena pecahnya pembuluh darah, gitu kan ya. Biasanya itu yang ada pembuluh darah di otak. Gitu. Nah, stroke itu bisa gejalanya kayak lumpuh di sebelah atau dua-dua bagian atas atau bawah. Gitu. Nah, jadi bisa juga karena faktor dari tensi, tekanan darahnya itu tinggi. Nah, biasanya kalau tekanan darah tinggi, terus pembuluh darah yang ada di otak itu pecah, nah itu yang bisa menyebabkan dia stroke. Gitu. Nah, stroke itu juga ada yang stroke iskemik, namanya iskemik dan non iskemik. Nah, kalau yang iskemik itu dia pembuluh darah akibat penyumbatan di pembuluh darahnya. Kemudian kalau yang non iskemik itu dia karena bukan dari tensi. Kalau iskemik tadi itu dia dari tensi. Kalau iskemik itu dia tidak dari tensi gitu. Nah, jadi kalau misalnya akibat dari stroke ini kan di kelumpuhannya, kelumpuhan bisa dari tangan, bagian atas tangan, bagian bawah itu dia bisa kaki. Nah, kemudian itu kalau yang ringan, palingnya gejalanya kayak yang susah jalan, kemudian lemas daerah bagian bawah gitu kan. Kalau yang udah sampai berat ya memang dia sama sekali udah nggak bisa jalan, udah bernarik aja gitu di rumah. Oke. Oh, Ita mau nanya. Yang rajin ya. Salim dulu dong sayang, jangan begitu. Salim, nah salim gitu. Salim lagi, satu lagi salim, satu lagi salim lagi. Nah, iya. Iya. Perkenalkan, nama saya Keila Salka dari kelas 8. Keila. Ibu kan tadi kata ibu tuh ciri-ciri anemia tuh ada turunnya berprestasi juga ya. Itu kenapa kok bisa menyebabkan turunnya prestasi? Takut ya, takut prestasinya turun ya. Biasanya bagus prestasinya. Kalau misalnya anemia pasti kan itu ada sih yang namanya O2. O2 itu oksigen ya. Nah, darah itu kan fungsinya mengantar O2 ke seluruh tubuh. Gitu. Nah, jadi dia bisa ada ke jantung, ke otak, terus pokoknya jatuh ke seluruh tubuh. Nah, jadi O2 itu kalau misalnya nggak sampai ke otak, maka otak tersebut bisa jadi nanti kurang bekerja, kurang berfungsi, sehingga bisa menyebabkan ngantuk, terus kurang fokus belajar, terus karena kurang belajar gitu kan, kurang minat belajar, ya bisa menyebabkan jadi prestasinya kurang. Melista, kelas 7M. Apa dampaknya kalau kita minum obat tablet tambah darah lebih dari 1 kali? Dalam Lebih seminggu. dari 1 kali dalam lagi haid nggak? Enggak. Emang ada yang minum tiap hari? Enggak. Siapa yang minum tiap hari? Atau pengen nanya? Oh, pengen nanya aja. Kepo katanya Boleh, kepo. boleh. Iya bagus ya pertanyaannya.
Takutnya ada yang minum lebih dari satu kan Bu ya, namanya anak. Nah, jadi kan kebutuhan ekstra kita itu kan cuman 25 mili tadi ya. Nah, jadi Kalau kelebihan. Kalau jadi kalau misalnya pun ya minumnya itu lebih dari 1 kali gitu atau setiap hari, juga kan nanti dia juga nggak fokus di satu titik, dia pasti obat itu juga nyebarnya ke bagian yang lain gitu. Nah, jadi kalau misalnya minum juga lebih dari 1 kali itu ya memang ada dampak yang pasti ya, takutnya overdosis gitu kan ya. Jadi makanya dibatasinya cuma 1 kali aja diminumnya, karena kebutuhan gizi, kebutuhan besi, zat besi yang ada di dalam tubuh kita juga kan juga nggak banyak, cuma untuk sekedar menutupin aja gitu. Jadi ya minum obatnya cuma 1 kali aja seminggu. Siapa? Muhammad Rahmat. Kelas? Juga. Apa pertanyaannya? Caranya biar nggak sakit lambung. Lambung. Satu-satu ya. Nah, kamu belah sini. Enggak ya. dong. Yang saya paling sering banyak sih ya kalau misalnya masalah asam lambung atau sakit perut gitu ya. Nah, penyebabnya itu pasti biasa memang itu dari makanan, bisa dari yang asam-asam, pedas pedas gitu kan ya. Apalagi perut belum diisi udah makan yang asam, makan yang pedas gitu. Nah, jadi itu yang bisa menyebabkan saluran cerna kita bermasalah. Jadi kalau misalnya mau makan yang pedas-pedas atau yang asam-asam, minimal itu udah terisi dulu. Kalau nasi itu bisa roti. Roti bisa sih mengganjal di perut gitu ya. Jadi kalau misalnya udah makan roti atau makan nasi, kalau misalnya mau makan yang pedas-pedas atau asam-asam ya nggak apa-apa gitu. Asalkan jangan kosong perut. Nah, kalau misalnya perut kosong kan apa sih yang mau digiling sama si usus gitu kan ya. Udah siap ya? Aksi berbiasa